Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Rizky Hasibuan dengan NPM 2353100131. Di sini saya akan membuat video tugas bahasa Indonesia dengan judul "Dan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru". Pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh individu membuat mereka berupaya mempertahankan hidup dengan cara berdagang. Hal yang untung dalam melakukan kegiatan berdagang ini adalah menjadi pedagang kaki lima, yang merupakan kelompok usaha kecil yang bergerak di bidang informal. Pasar yang ada di Kota Pekanbaru dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Pasar Simpuan, Pasar Labuh Baru, Pasar 50, Pasar Abu Salim, serta Pasar Simpang Baru. Sedangkan pasar yang dikelola oleh pihak investor adalah Plaza Sukaramai, Pasar Sail, Pasar Wisata, dan Pasar Senapelan. Kota Pekanbaru sebagai kota dengan jumlah penduduk yang sangat berkembang. Untuk lebih jelasnya mengenai keberadaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya pedagang kaki lima yang ada di Pasar Kodim dan Pasar Areka, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dilihat ada beberapa jenis pedagang yang berjualan di pasar bawah. Baik, Pasar Kodim dan Pasar Areka Pekanbaru antara lain terdiri dari pedagang buah sebanyak 25% atau sebesar 25,5%, pedagang makanan dan minuman sebanyak 20 orang atau 2,4%, kemudian pedagang sayur sebanyak 30 orang atau 30,6%, dan pedagang bunga sebanyak 2 orang atau 2,4%. Pedagang ikan kering sebanyak 4 orang atau 4,8%, dan pedagang ikan basah sebanyak 5 orang atau 5,1%. Kemudian pedagang sejenis hewan sebanyak 5 orang atau 5,1%. Pedagang bumbu masakan sebanyak 7 orang atau 7,14%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang mendominasi Areka dan Pasar Kodim adalah pedagang sayur. Dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, khususnya Pasar Areka dan Pasar Kodim tahun 2017 semakin meningkat. Tentunya hal ini juga dapat diharapkan meningkatkan pendapatan bagi pedagang kaki lima itu sendiri. Dan tentunya secara tidak langsung juga membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan pedagang kaki lima? Menurut Idris, pedagang adalah mereka yang berfungsi sebagai penghubung dalam rangka kegiatan penyaluran barang maupun memasukkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Sedangkan menurut Yoshiaki mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan setiap usaha ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan baik secara produsen maupun sebagai penghubung antara produsen dengan konsumen dalam semua tingkat skala usaha, perdagangan, dan pemasaran. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pedagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dalam aktivitas membeli dan menjual barang dalam pasar besar maupun kecil di pasar. Di mana pasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah empera, toko yang dimanfaatkan sebagai tempat melakukan aktivitas penjualan. Pedagang kaki lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki 3 roda di atas kereta dorong. Itulah ia meletakkan sebagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan 2 kaki pedagang kaki lima ditambah 3 roda kereta dorong itulah mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima. Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari zaman pemerintahan Raffles, Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata 5 feet, yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan sebanyak 5 kaki.
Nah, maka dari itu sebenarnya istilah pedagang informal berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Pada saat itu sangat tren dengan sebutan pedagang kaki lima. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang informal di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyeberangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali bukan mereka yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota Pekanbaru. Maka dari itu, pedagang kaki lima dipandang sebagai bagian dari masalah. Menurut Budiono, beberapa faktor mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang adalah yang pertama, jumlah faktor produksi yang dimiliki dari hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar faktor produksi. Pendapatan yang diperoleh untuk setiap individu biasanya terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan oleh faktor usia, karakteristik bawaan sejak lahir, bobot latihan, keberanian mengambil resiko, kekayaan dan warisan, ketidakseimbangan pasar, dan diskriminasi. Dan perlu kita ketahui pengertian dari pasar. Menurut Sudirman, pasar adalah tempat orang berjual beli atau tempat penjual ingin menukar barang atau jasa dengan uang, atau tempat pembeli yang ingin menukarkan barang atau jasa dengan uang. Dalam pengertian sehari-hari, pasar selalu identik dengan suatu tempat tertentu, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang bertransaksi jual-beli. Dengan kata lain, pasar seringkali diartikan sebagai tempat atau lokasi untuk jual-beli barang. Dalam ilmu ekonomi, istilah pasar digunakan untuk menggambarkan pertemuan antara penawaran dan permintaan yang menentukan tingkat harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dengan demikian, pasar dapat terbentuk kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, selama ada penjual, pembeli, dan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Berdasarkan pengertian pasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terbentuknya suatu pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu adanya tempat untuk bertransaksi, adanya penjual dan pembeli, adanya transaksi jual-beli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan terbentuknya harga. Pasar juga memiliki peranan atau fungsi yang amat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jika tidak ada pasar, seseorang akan kesulitan memenuhi kebutuhan yang ia perlukan. Jadi, keberadaan pasar berperan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Adapun fungsi-fungsi pasar diantaranya adalah sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, sarana promosi, penyerap tenaga kerja, dan sumber penghasilan. Sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan termasuk kerjasama dengan tempat usaha berupa toko, kios, atau emperan, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil. Ada yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras, daging, ikan, kue, telur, dan lainnya. Pasar tradisional ini pada umumnya banyak terdapat di sekitar lokasi pemukiman penduduk. Nah, teman-teman, bila diamati sebenarnya, keberadaan pasar tradisional tidak mungkin diadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi yang menengah ke bawah, sehingga tidak semua memiliki daya beli yang cukup besar untuk terus-menerus berbelanja di pasar-pasar modern. Menghadapi kondisi persaingan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan pasar modern.
kedua, pemerintah daerah berupaya memperbaiki penampilan pasar tradisional yang selama ini dicitrakan becek, kumuh, kotor, dan tidak ada kepastian harga. Upaya renovasi pasar tradisional pun menjadi salah satu program pemerintah untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang hampir kehilangan pembeli akibat persaingan yang terjadi pada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa usaha pedagang kaki lima ini juga merupakan salah satu pemecahan bagi pemerintah mengenai kekurangan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang menganggur, sehingga pedagang kaki lima ini mempunyai posisi yang penting bagi pemerintah untuk menanggulangi ledakan penduduk dan sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat ekonomi yang lemah. Nah, teman-teman, bisa kita lihat dari tabel sebelumnya bahwa pedagang kaki lima merupakan pekerja sektor informal, tentunya mengharapkan agar pendapatan yang diperoleh dari pungutan retribusi pedagang kaki lima kendaraan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan dapat hidup sejahtera secara individu atau beserta keluarganya. Dari data berikut dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Areca dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp1.000.000 sampai dengan Rp3.000.000 sebanyak tidak ada orangnya atau 0%. Selanjutnya, pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan per bulan Rp4.000.000 sampai dengan Rp6.000.000 sebanyak 10 orang atau 73,33%. Pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp7.000.000 sampai dengan Rp11.000.000 sebanyak 4 orang atau 26,67%. Dan pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar lebih dari Rp12 juta tidak ada atau 0%. Sedangkan dari data berikut ini dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima pasar Kodim dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp1.000.000 sampai dengan Rp3.000.000 sebanyak 1 orang atau 20,12%. Selanjutnya, pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan per bulan Rp4.000.000 sampai dengan Rp6.000.000 sebanyak 9 orang atau 69,33%. Dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp7.000.000 sampai dengan Rp11.000.000 sebanyak 4 orang atau 26,67%. Dan pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar lebih dari Rp12 juta tidak ada atau 0%. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh pedagang kaki lima yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kaki lima di pasar Areca dan pasar Kodim Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, teman-teman, dapat kita lihat pada tabel sebelumnya bahwasanya adanya hambatan yang dialami oleh pedagang kaki lima di pasar Areca dan pasar Kodim Kota Pekanbaru, yakni dengan adanya hambatan modal yang terbatas sebanyak 6 orang atau 40%, kemudian hambatan yang datang dari peraturan pemerintah sebanyak 2 orang atau 13,33%. Akhir, adanya hambatan yang dialami oleh pedagang kaki lima pasar Areca dan pasar Kodim Kota Pekanbaru sebanyak 7 orang atau 46,67%. Kemudian, rata-rata hambatan yang dialami oleh pedagang kaki lima pasar Areca dan pasar Kodim Kota Pekanbaru yakni tempat yang kurang memadai atau tidak memadai dan modal yang terbatas atau secukupnya dalam berdagang. Nah, teman-teman, dalam melakukan usaha pasti ada saja yang menjadi hambatan. Dan dari penelitian yang dilakukan terhadap 15 orang, responden diketahui bahwa sekitar 6 orang atau 40% responden yang menjadi hambatan dalam melakukan usaha adalah modal yang terbatas. Modal merupakan masalah yang selalu dihadapi bagi setiap orang yang ingin membuka usaha. Selain itu, persaingan yang semakin tinggi membuatnya kesulitan dalam memasarkan barang dagangannya.
Modal yang terbatas membuat usaha mereka sulit untuk berkembang menjadi lebih baik. Begitu juga yang dialami oleh pedagang kaki lima di Pasar Arenka dan Pasar Kodim Pekanbaru. Modal yang terbatas membuat mereka harus puas berdagang seperti sekarang, tanpa ada perkembangan yang ke arah yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian pembahasan saya tentang tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.